Oke, teman-teman sekalian pasti sering dong melihat motif swastika, ya. Tapi mungkin juga kalau kita melihat atau mendengar kata swastika, yang kita bayangkan adalah simbol Nazi, ya, Nazi Jerman. Nah, itu sebenarnya misuse atau penggunaan simbol yang sangat sudah di-abuse begitu oleh Nazi, ya, di mana simbol swastika yang sebenarnya maknanya sangat positif dan baik ketika diadopsi oleh kelompok tersebut kemudian berbalik arah menjadi semacam bencana, ya. Jadi motif swastika, motif yang sudah hadir ribuan tahun yang lalu dan terus ada, sering kita lihat di kain batik, di lukisan, di mungkin keramik porselen seperti itu, ya. Seolah-olah motif ini adalah motif yang abadi, ya. Sebenarnya nggak mengherankan kenapa swastika terus hidup, ya. Motif ini terus ada dari zaman ke zaman. Menurut satu referensi, beberapa referensi sebenarnya, motif ini sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, ya. Bayangkan 4.000 tahun yang lalu sudah ada semacam simbol, ya, yang bentuknya adalah garis ke bawah kemudian bertemu dengan garis yang horizontal begitu, ya. Apakah makna motif tersebut dan kenapa ketika motif itu disalahgunakan kemudian maknanya menjadi bencana, kita bahas kali ini. Ini adalah kurang lebih gambar simbol swastika. Swastika yang benar, ya. Karena kalau posisinya tidak benar seperti yang digunakan oleh Nazi Jerman pada saat itu, di mana posisinya dia miring, ya, atau diagonal seperti itu, maknanya bisa sangat buruk. Padahal makna asli swastika itu berasal dari bahasa Sanskrit swastik, di mana bisa terpecah menjadi su, dari kata su yang berarti baik atau kebaikan. Ini juga ada dalam bahasa Jawa, ya, su. Jadi kan orang Jawa zaman dulu itu banyak yang namanya menggunakan su, ya. Jadi su itu artinya adalah kebaikan atau keindahan. Kemudian swastika asti, ada kata asti di situ yang berarti to exist atau menjadi, ya, sesuatu yang terjadi atau memanifestasi, ya. Kemudian ada kata ik, what is in existence and will continue to exist, atau dengan kata lain swastika itu artinya adalah a good existence that is not to be destroyed and remain good, atau permanent victory, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan apapun situasinya dan itu akan terus terus ada dan sifatnya adalah baik. Permanent victory, kemenangan yang abadi itu adalah dharma atau pelayanan kita sebagai manusia kepada sesama kita, ya. Jadi itu kemenangan yang dianggap abadi. Tidak ada kemenangan yang lain kecuali ketika kita memberikan yang terbaik dari diri kita kepada masyarakat, oke, dalam bentuk apapun itu. Nah, kalau dicermati di sini, ya, ada semacam 4 kuadran, ya, di dalam simbol swastika. Interpretasi mungkin bisa macam-macam, tapi kurang lebih 1 kuadran berarti semacam fortune, good luck, keberuntungan, lalu ada kuadran cinta kasih, kemudian kuadran kehidupan, dan kuadran pencerahan, ya. Kemudian di setiap titik, di setiap kuadran ini ada titik, ya. Kalau di simbol aslinya ada titik-titik yang dimana juga bermakna. Titik pertama yang ada di kuadran atas bagian kiri adalah heaven, bagian atas sebelah kanan adalah human, manusia. Kemudian yang di bawah sebelah
di bawahnya manusia ada animal atau hewani, dan yang kuadran terakhir di bawah dan berada di sebelahnya si binatang adalah hell atau neraka, ya. Tentu saja ini tidak serta-merta diartikan sebagai makna yang literal, tapi ini dianggap atau dipercaya sebagai situasi-situasi yang dimana kita setiap manusia bisa mengalami dalam kehidupan ini, ya. Jadi ada kalanya kita berada di posisi dimana kita menjadi semacam animal atau hewan, dimana kita lebih dikendalikan oleh hawa nafsu kita atau insting hewani kita, dan kita bisa juga dalam posisi dimana kita berada di semacam neraka gitu ya, seolah-olah tidak ada hal baik yang kita hasilkan atau yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian juga di mana kita menjadi seorang manusia yang utuh, bisa menggunakan segala potensi kita, dan ketika kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama dan itu kembali kita rasakan sebagai kebahagiaan yang absolut begitu ya. Ketika kita memberi tanpa berharap, dan itulah kekayaan yang kita dapat dari kebahagiaan orang lain. Disitulah kita mencapai dalam posisi heaven, ya, dimana sudah melewati keinginan-keinginan manusiawi kita, ya, dimana biasanya sangat normal kita sebagai manusia menginginkan hal-hal yang sifatnya materi, ya. Ketika sudah bisa melewati tahap itu, maka kita bisa jadi berada dalam posisi heaven. Oke, jadi itu kurang lebih makna dari logo swastika ini. Kita sudah lihat bersama dari simbol swastika itu. Ada beberapa catatan yang aku buat yang merupakan pengamatan atau kesimpulan yang aku dapat dari melihat simbol swastika tersebut, ya. Jadi kita lihat tadi swastika ada 4 sisi, ada 4 titik di situ, yang dimana itu merupakan penggambaran dari pengalaman hidup, 4 titik pengalaman hidup yang bisa kita alami sebagai manusia, ya. Jadi setiap manusia bisa mengalami titik-titik tersebut, ya. Titik yang paling atas adalah nirwana, atau dimana manusia sudah bisa melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawinya. Kemudian di bawahnya ada manusia yang bagaimanapun masih terikat dengan hal-hal yang sifatnya fisik atau duniawi. Kemudian di bawah itu ada sifat hewani, semacam insting atau dorongan-dorongan yang tidak bisa kita kendalikan. Dan di bawahnya itu ada neraka, di mana itu periode kegelapan, dan itu bisa berputar, ya. Jadi swastika itu juga semacam wheel of fortune, roda kehidupan begitu, di mana yang berada di bawah bisa juga kemudian beranjak menuju titik yang lebih baik begitu, ya. Dan ini semacam juga peringatan buat kita manusia, ketika kita berada di atas, kita harus selalu ingat, selalu mawas diri, tidak sombong, grounded dalam artian kita selalu melihat rendah hati begitu, ya, grounded, rendah hati, membantu sesama kita, menolong orang-orang yang mungkin belum bisa mencapai taraf kita untuk sampai ke taraf yang sudah kita capai, ya. Jadi tetap service atau melayani sesama dalam bentuk apapun itu harus terus kita lakukan sebagai manusia, ya. Kemudian ketika kita menjadi di titik di mana kita murni sebagai manusia, manusiawi, hal-hal manusiawi kita lakukan, kita juga terus berjuang untuk bagaimana kita sedikit demi sedikit bisa melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya material, begitu. Keterikatan kita atau obsesi kita terhadap hal-hal fisik atau materi, sedikit demi sedikit itu bisa kita lepaskan untuk menuju ke hal-hal yang lebih sifatnya spiritual, ya. Selain dengan kemudian juga membantu sesama, menolong juga yang kurang beruntung atau mereka yang ada di bawah kita. Demikian juga ketika dalam situasi di mana kita lebih dikendalikan oleh hawa nafsu kita,
ya, kita akan sangat mudah itu terbawa atau terseret dalam pusaran sehingga kita mencapai situasi yang paling bawah, yaitu neraka ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya nirwana atau neraka itu satu konsep yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang ya. Jadi situasi, bukan semacam surga yang entah ada di mana atau neraka yang selalu dihindari manusia, tapi sebenarnya situasi-situasi keseharian yang kita hadapi itu bisa menciptakan neraka dunia kita atau surga dunia kita ya. Jadi kita sebagai manusia itu harus selalu ingat bahwa pada intinya kehidupan kita sebagai manusia itu adalah untuk saling memberikan yang terbaik sesuai kapasitas kita masing-masing demi kebaikan bersama ya. Jadi itu sebabnya kenapa disebut bahwa simbol swastika itu artinya, maknanya adalah kemenangan yang abadi. Dan kemenangan abadi itu bukan atas manusia lain ya, bukan atas kita bisa mencapai suatu hal-hal fisik atau materi yang kita selalu idam-idamkan, bukan itu. Tapi keberhasilan yang hakiki adalah ketika kita bisa mengangkat derajat manusia lain atau makhluk hidup lain di dunia ini selama kita hidup ya. Dan dengan demikian energi baik itu kembali kepada diri kita ya. Jadi itu roda yang diingatkan oleh motif swastika. Nah, kenapa motif swastika itu ketika disalahgunakan oleh Nazi dengan posisi yang seperti ini kemudian bergeser 45 derajat, itu menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya atau menjadi bencana atau neraka itu sendiri. Aku melihatnya begini, swastika itu terdiri dari 4 sisi ya. 4 sisi itu selalu menyimbolkan stabilitas. Meja itu ada 4 sisi ya. Kalau mungkin kita mengingat ritual-ritual keagamaan dalam banyak agama ya di dunia ini, itu ada meja altar, di mana meja altar itu juga ada 4 kakinya. Jadi itu semacam fondasi ya. Harus ada 4 itu ya. Ketika itu digeser sehingga hanya salah satu sisi saja yang berdiri menahan semua beban, maka yang terjadi adalah kehancuran ya. Jadi itu penjelasanku mengenai motif swastika ya. Dan dalam batik motif angkin itu juga kita sering melihat motif swastika tersebut ya. Kebetulan sekarang aku lagi pakai. Jadi ini motif angkin di mana ada sebaran motif-motif swastika di sini ya. Jadi motif batik angkin sebenarnya juga salah satu yang terus mengabadikan swastika, simbol swastika ini. Walaupun mungkin sebagian besar dari kita sudah kehilangan maknanya ya, kita pakai karena mungkin kita suka dengan bentuknya geometris seperti itu. Tapi sekarang dengan aku berbagi sedikit mengenai motif swastika, aku harap teman-teman kembali diingatkan mengenai makna sakral dari motif swastika ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.